Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Talkshow Tribun Lombok.com. Kali ini di rangkaian event tribunlombok.com Let's Play 2023 kompetisi e-sport di NTB. Kali ini kita punya tamu yang istimewa, Tribuners. Di samping saya ini ada Ketua Harian e-sport Indonesia NTB, Bapak Apit Hasim. Ya. Ini atlet kebanggaan NTB Asgar Azizi dan Ketua eFootball NTB Bapak Rudi. Terima kasih waktunya, Bang. Izin untuk mengawali talkshow kita sore ini, kita mulai dari Asgar dulu, Pak. Izin. Asgar, ini sekarang lagi ikut kompetisi apa nih? eFootball Open Championship 2023. Itu skalanya apa? Skalanya dunia, ada 3 regional. Regional pertama Oceania, regional kedua itu ada Eropa Afrika, sama regional ketiga itu ada Amerika Latin. Dari semua finalis itu ntar dikumpulkan di World Final Jepang tanggal 22-23 Juli bulan Depan. Apa persiapan khususnya nih untuk ikut? Ini kejuaraan dunia ini ya? Ya, ini kejuaraan dunia yang season kedua. Tahun kemarin alhamdulillah menjuarai yang pertama, season pertama. Ini yang season kedua, ini sih mempertahankan gelar. Sisi mempertahankan gelar. Itu untuk ikut yang kejuaraan dunia itu gimana sih? Pakai jalur invitation atau memang ada seleksi dari bawah? Open. Ini open turnamen, setiap tahun itu ada. Kualifikasi kemarin tuh hampir mirip, 2022 sama 2023 hampir mirip. Untuk 2024 juga mungkin bakal mirip, bakal sama di section. Oke, ini kejuaraan dunia ini Tribunersnya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu ini awal mula perkenalannya Asgar ini sama eFootball. Kayak gimana sih sampai akhirnya bisa jadi atlet dan pro player lah hitungannya di eFootball ini? Kalau gamenya ini udah lama ya, tapi dia berubah nama 10 tahun mungkin ya. Awal itu namanya Winning Eleven mungkin. Kalau yang dari zaman PS1 mungkin kenal ya, Winning Eleven namanya dulu. Winning Eleven, kalau di Indonesia sih Winning Eleven 3 ya, awal Winning Eleven 3 sampai Winning Eleven 10, baru ke Pro Evolution Soccer 11 sampai Pro Evolution Soccer 21 S21 kita kenal. Itu umur berapa itu mulai main? Kalau umur main mungkin ya 10 tahun langsung. Kompetisi pertama mungkin saya SD 9-10 tahun. 90 tahun. Itu nggak dicariin maknya ya? Asgar. Saya ingat kompetisi pertama di Gomong itu waktu itu. Apa itu? Tarkam kah? Ya seperti Tarkam lagi. Winning Eleven 4 itu kompetisi pertama yang saya ikuti, masih SD. Saya bocil pertama lah waktu itu. Gitu. Kalau sama orang tua waktu itu ada nggak dibilang ini Asgar ini game terus kayak gitu? Awal memang ada. Oh kayak gitu ya? Ada. Mungkin dikasih jalur yang lebih baik lagi, jangan yang ini. Tapi setelah tahun 2019, setelah dapat prestasi di Piala Presiden Indonesia Timur, juara 2 Indonesia Timur waktu itu, setelah itu baru disupport sama keluarga. Asgar udah menikah? Udah menikah, udah 2 anak. Oh anaknya sudah 2. Sama ibu di rumah juga gitu lah? Game terus ini anaknya? Oh kalau sama nyonya alhamdulillah disupport. Udah ada perbincangan yang panjang sebelum terjun bebas ke arena tersebut. Jadi paling tidak masalah di rumah udah jelas ya, jadi bisa fokus untuk ikut kompetisi. Asgar, untuk ikut kompetisi di kalau macam eFootball ya, kelas 2 dunia walaupun dia online, ada nggak sih bekal khususnya gitu? Karena kompetisinya tanggalnya rutin, jadinya kita dari awal tahun itu sudah mempersiapkan diri dengan latihan yang rutin. Karena kita membuat e-sport team juga itu karena tujuannya untuk kompetisi tersebut. Latihan rutin, kalau di base camp itu mungkin kita untuk dasar-dasarnya itu kita per hari itu kejarnya 10 win untuk latihan, untuk membiasakan diri menang. Gitu Ya, latihannya kalau gitu ya? sebelum dapat 10 kali menang, nggak boleh pulang dari tempat latihan. Kalau gitu. Kalau di absennya seperti itu di tempat latihan. Jadi kita membiasakan diri untuk menang. Itu kita buat moto play for victory di tempat latihan kami, namanya Holland Gaming. Ya itu memang latihannya rutin hampir tiap hari. Ya kadang paling sehari lah izin atau libur ke owner Holland Gaming ya. Jadi emang itu latihan yang dibuat sama tim seperti di tempat. Berarti selain ngelatih strategi juga ngelatih mental juara juga gitu ya? Yang lain-lainnya paling ya
dengan doa. Yang lainnya tentang disiplin, kurang lebih kayak gitu aja. Yang penting latihan, gameplay udah yakin. Karena rata-rata kalau udah semakin jauh udah sampai kualifikasi akhir, rata-rata tuh gameplaynya udah sama-sama bagus. Ya sama-sama udah tahu trik, udah sama-sama jago. Kalau udah kayak gitu kita tinggal ke faktor eksternalnya aja, banyak-banyak berdoa biar pas main juga lebih tenang, jadinya tetap apa yang kita rencanakan tuh bisa berjalan dengan baik. Itu berlaku nggak sih kalau di e-football itu bola itu bundar gitu? Berlaku sih, tetap berlaku seperti Argentina juara dunia tuh masih bisa kalah sama favorit, masih tetap Sunday. Masih tetap ada, walaupun pemula masih bisa kemungkinan untuk menang melawan juara, itu masih ada itu. Berarti Asgar misalnya status juara bertahan itu nggak menjamin juga gitu misalnya. Ya nggak menjamin juga, benar. Berarti memang perlu tadi latihan itu. Tekad yang kuat juga, perlu latihan sama doa, tetap doa. Doa tetap. Kita ke Bang Rudi nih, yang ketua e-football. Ini kan kita punya prestasi yang cukup oke nih untuk e-football yang NTB. Dari Evo sendiri, apakah ada program khusus nggak untuk misalnya mencari seperti Asgar atau program pembinaan seperti apa yang dilakukan? Jadi saya perjelas dulu terkait dengan komunitas Evo NTB kita. Gimana kita buat komunitas ini dari tahun 2019. Seperti tadi Asgar bilang, ada beberapa perubahan nama dari PES, terakhir PES 2021, kemudian menjadi Evo ini. Ya, termasuk para player ini pun akan mencoba hal yang baru. Karena kan berbeda trik, berbeda cara bermain, Emang terus gameplaynya berbeda. Itu mereka akan mau tidak mau akan move on dengan game yang lama. Jadi game baru mereka belajar dari nol lagi. Jadi tidak lagi yang dulu jago PS, jago PES 2021, mereka dari awal belajar lagi nih sama-sama. Nah, untuk pembinaan yang kami lakukan dari komunitas adalah terutama di domestik. Domestik saya bilang di area NTB ya. Kami melakukan beberapa event turnamen, bekerja sama dengan para IO, kemudian ya semua rental yang ada di NTB. Ya, itu kami lakukan kerjasama, bahkan kami sampai ke KSP. Jadi untuk melakukan beberapa istilahnya agar ada bibit-bibit baru. Jadi agar ada Asgar berikutnya. Ya. Kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan satu orang. Ya. Itu yang concern kami di sini di Evo NTB, terutama di mobile maupun di konsol di PS4 itu. Jadi seperti tadi Asgar bilang, kita mempunyai ada beberapa kategori di event kita itu. Ada kategori pemula dan kategori pro. Nah, pemula inilah yang kita coba untuk mencari bibit di situ. Bagaimana caranya dia bisa untuk menjadi pemain pro gitu. Sejauh mana dia bisa mendukung ini, Bang Rudi? Misalnya kompetisi seperti ini yang diadakan Tribun Lombok ini, di yang tadi pencarian bibit, terus kemudian pembinaan prestasi. Ya, seperti Tribun ini sangat mendukung ya. Sangat mendukung sekali bagaimana kita wadahnya Evo ini, berarti ada yang sudah melihat di situ dan ada tempat kita untuk melakukan istilahnya turnamen itu. Jadi kita sampaikan kepada semua anggota Evo NTB bahwasanya kalender turnamen ini sudah termasuk Tribun ini bagian daripada plan kami gitu loh. Jadi bulan ini Juni ini akan mengadakan Tribun ini. Nanti berikutnya lagi bulan-bulan ini sudah ada plan kalender turnamennya. Jadi sudah jelas. Jadi seperti kayak pemain-pemain profesional liga lainnya, itu dari setiap tahun itu, tahun 2023 itu sudah ada plan untuk turnamen. Nah, itu kita siapkan untuk apa? Ya kita siapkan nanti untuk Porprov, kita siapkan untuk PON. Jadi dari ESIPOD sudah langsung, ini sudah matang. Tinggal kita jalan gitu. Jadi membina pemain Evo ini dari timnya kah, klubnya, misalnya klubnya, atau komunitas-komunitas yang memang banyak gitu. Ya, individu. Jadi kalau kita di Mataram ITB ini juga ada beberapa tim memang yang sudah dinaungi oleh beberapa punya tim, termasuk timnya dari Asgar, Roland Gaming yang sudah memang diakui, kemudian Zini Gaming, tentunya ownernya saya sendiri, kemudian ada namanya BTC, ada sekitar 5 tim yang memang sudah saat ini aktif di dalam dunia e-football ini dalam untuk bermain turnamen dan lainnya. Sisanya itu adalah yang mereka yang personal.
Yang personal ini yang kita ajak untuk bagaimana dia bisa punya semangat. Jadi walaupun mereka punya tim, mereka pasti bisa akan menjadi pemenang gitu. Walaupun nggak ikut. Walaupun nggak ikut, cuman perbedaannya mungkin dari segi latihan. Oh, ya. Nah, kalau yang punya tim dia latihannya rutin, ada terschedule, terjadwal dan tertarget, gitu loh. Nah, ada target, ada beberapa yang memang harus mereka susun dari beberapa masing-masing tim ini. Nah, kalau personal kadang mereka mau latihan, kadang enggak kan gitu. Itu yang memang lemahnya di sana. Itu. Boleh di-spill nggak nih pengelolaan tim yang ada pro player di dalamnya itu? Seperti apa sih dia ngelola tim? Iya, sebenarnya pengelolaannya bisa dikategorikan mulai kita concern pertama itu di 2022 ya. Tuh, bagaimana kita bisa menghargai player. Di situ saya angkat bagaimana kita bisa player itu bukan dia latihan pada saat dia ada turning. Itu yang salah. Nah, dari mana dia bisa punya planning, sudah punya kalender bahkan. Nah, itu yang membuat kita untuk bagaimana bisa secara profesional. Jadi si player ini hak tugasnya hanya bermain dan menang. Benar. Itu kuncinya di situ. Nah, apa yang kita bisa dari tim bisa menyediakan apa? Itu fasilitas kita siapkan. Apa yang dibutuhkan oleh player itu yang kita siapkan. Dan sekarang alhamdulillah saya sangat senang sekali beberapa tim yang sudah melihat awal kita seperti itu sudah mulai bermunculan tim-tim baru. Termasuk All Gaming kategori tim baru karena sudah mulai banyak yang melirik. Ya udah akhirnya ini lebih ke ini Asgar selesai kontrak di tim A. Kalau nggak salah dulu tim sebelumnya itu diambil dan diselesaikan nilai kontrak profesional. Itu yang saya concernkan dari teman-teman dulu anggota. Jadi jangan sampai player kita ini tidak dianggap di situ. Jadi jangan sampai mereka main tapi mereka dalam kondisi perut kosong. Iya. Nah, seperti itulah. Jadi mereka tiap bulan sesuai dengan isi kontrak mereka masing-masing dengan para tim masing-masing. Jadi itu yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan ya profesionalismenya sudah sesuai lah. Itu termasuk kalau misalnya juara hadiahnya kemana nih ke player? Itu termasuk bagian dari kontrak. Iya, bagian dari klausul dan pasal daripada kontrak. Rata-rata kalau misalnya kemarin juara dunia dapatnya berapa sih? Asgar, boleh tahu? Kayak kalau yang kemarin itu 200 kurang 5 juta, 190. Potong pajak gitu ya? Rekening segitu. Iya. Oh begitu. Jadi kalau yang besok ini berapa nih? Kalau yang besok Full price-nya? full price itu tetap 20.000 US dollar. Tetap 300 juta. Juara satu itu sekitar 190 gitu. Gitu ya. Nanti tinggal kalau di misalnya tim dia balik lagi ke Bang Rudi, misalnya ada yang juara segala macam, ada apresiasi khususnya enggak? Itu tergantung ke kontrak lagi atau enggak? Ya, lebih ke profesionalisme. Kemudian nanti itu semua sudah tergabung di dalam klausul, di dalam pasal-pasal dalam kontrak. Baik itu beberapa persen untuk manajemen itu sendiri. Dalam arti sebenarnya yang saya lebih kuasanya beberapa persen untuk manajemen, beberapa persen untuk playernya. Tetapi itu kepentingannya untuk kembali ke player itu. Dalam segi misalnya, player butuh stick, ya kan? Player butuh ini, yang itu kembali lagi ke mereka sebenarnya. Gitu loh makanya. Kalau kita di dunia e-sport ini kan termasuk juga dunia bisnis. Di mana kita memang kita kontrak itu menang. Ya makanya disitulah masuk beberapa sponsor-sponsor yang memang sudah mulai melirik itu. Oke, terima kasih Bang Rudi. Kita ke Bang Hafid ini. Kita lihat ini Bang Hafid Asgar yang sudah mendunia lah gitu bahasanya, terus bagaimana tim-tim sudah mulai bermunculan secara profesional membina atlet-atletnya atau pemain-pemainnya. Kalau dari Esi seperti apa sih di perencanaan secara organisasinya betul? Kami punya kerangka kerja itu level jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kami tetap mengatur regulasi ini, mengatur ritme ini tetap mengacu terhadap apa yang diatur dari pusat. Kami juga di sini sangat membantu dengan adanya klub-klub yang sudah mulai muncul terutama di NTB ini, sudah mulai melirik karena ini bagian dari industri ke depan. Jadi kita harus pahami karena cara pandang kita itu harus kita buat secara sederhana lagi.
Karena perkembangan ini tidak terlepas dari polarisasi seperti PSSI. PSSI itu kan dibentuk oleh penciptaan atlet itu kan dari klub. Hampir sama seperti ini. Malahan di sini kita sudah melangkah jauh lebih bagus lah. Dengan tadi diceritakan sama Mas Rudi terkait persoalan bahwa di sini juga sudah mulai ada profesional, ada nilai kontrak, ada transfer atlet. Jadi ini juga kita harus memperjuangkan dari sisi organisasi ini agar lebih rapi dan tertib ini kegiatan-kegiatan ke depan seperti ini. Termasuk ini juga saya sangat berterima kasih terhadap Tribun yang ikut berpartisipasi lah. Ada edukasi maupun ada apresiasi juga terhadap kami sebagai organisasi. Mudah-mudahan jangka menengah, jangka panjang pun nanti kita bisa bekerja sama bersama-sama. Insya Allah lah kami dari organisasi apapun bentuk kegiatan event yang dikerjakan bersama-sama, insya Allah lah kita tetap mensupport dengan baik. Kalau dari AC Bang, untuk ada nggak program misalnya pencarian bibit gitu, terus bagaimana meng-create kompetisi-kompetisi biar bisa kita lihat atletnya bisa ngukur prestasinya, terus untuk mencapai target-target AC di kejuaraan yang lain. Harusnya seperti itu, dan kewajiban kami di sini untuk mengatur regulasi kembali lagi bahwa ada standarisasi dari event-event ini. Juga kami juga melihat, karena kami juga punya kalender tahunan yang sudah ditetapkan dari PB, dari pengurus besar, bahwa di situ juga ada liga pelajar, liga mahasiswa, maupun liga umum. Dari situ mulai standarisasinya akan klasifikasi atlet-atlet ke depan ini. Dan kayak contohnya Asgar alhamdulillah lah bahwa hari ini mampu dia berbicara banyak di level internasional dan dia mampu menjuarai kejuaraan dunia yang sangat bergengsi di nomor e-football ini. Mudah-mudahan lah ke depan dari event-event yang dibuat sama mitra-mitra sponsor dan klub-klub yang bernaung di bawah e-sport seperti ini, mudah-mudahan tetap digalakkan agar kita bisa juga memperoleh ranking atau database dari atlet-atlet ke depan ini agar mampulah mengganti posisinya Asgar ke depan. Dan saya juga menyampaikan bahwa posisi hari ini itu di e-sport ini cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI. Ini bagian dari cabang olahraga prestasi. Kami muncul ini kurang dari 5 tahun. Sudah jadi cabur andalan, sudah dibuktikan kemarin di SEA Games kami mampu menjuarai juara umum lah di level Asia. Mudah-mudahan juga ke depan juga harapan kami juga terhadap Asgar, mudah-mudahan ya dia juga bisa melihat regenerasi lah ke depan, karena dia juga dari faktor usia mungkin akan beralih menjadi pelatih atau apa, dan itulah harapan kami juga kepada klub-klub agar mudah kita bersosialisasi lagi, bermitra dengan baik. Mudah-mudahan lah ini harapan kami dari organisasi untuk semuanya berjalan dengan baik. Ini di Asia ada roadmap-nya nih, ini mau juga yang paling 2024 lah Bang, kan PON. Ada PON nih. Ada dari KONI ada nggak di target? Karena cabur andalan target emas berapa dari nomor yang mana misalnya gitu, termasuk e-football ini masuk yang targetnya tinggi juga nggak ini? Kami ditarget dari KONI 2 medali emas besok di PON Sumut Aceh. Alhamdulillah lah dengan kita selalu berkomunikasi baik dengan teman-teman di klub maupun atlet pembinaan dari klub juga udah baik. Cara prosesnya itu untuk pelatihan juga cukup menarik saya lihat, dan ini juga tidak menutup kemungkinan target yang diberikan kepada kami itu insya Allah kami bisa penuhi. Tentunya Asgar juga tetap latihan, dan bukan Asgar saja, di klubnya Mas Rudi juga ada atlet-atlet andalan kami. Contohnya kayak ada Aldi ya. Aldi ini prosesnya itu ke depan juga bagus, dan bukan hanya Aldi, ada lagi beberapa. Dan itulah pentingnya kita bekerja sama yang baik di sini, berkomunikasi yang baik. Tentunya ke depan roadmap yang kami sebut itu ya roadmap ini ya tentu dengan event-event seperti ini. Untuk menggalakkan event-event seperti ini, karena ini juga salah satu ajang lah untuk pencarian bakat lah kalau saya melihatnya. Karena target berikutnya tentunya 2024 di PON
di kualifikasinya itu ada perintah cari menang 10 kali sampai 15 kali itu ada kualifikasi. Jadi kita udah terbiasa di latihan, begitu datang pas kualifikasi jadi udah terbiasa. Kalau udah ada jadwal, kalau udah ada rencana sama udah ada target, tinggal konsisten terus latihan, insya Allah pasti bisa kok capai target yang kan. Karena kayak Om Rudi bilang tadi itu kalender kompetisinya tuh udah ada ya, udah Padat ya hitungan. Padat. ya. Setiap tahun itu hampir rutin gitu. Ya. Nasional, kompetisi dunianya udah ada tanggalnya masing-masing. Jadi kita udah jauh-jauh udah prepare sebelum menghadapi kompetisinya. Nah, baru lihat tadi kan ada inilah diperlukan atletnya. Nah, dari tim atau dari Evo ya, dari klub, apa sih nih yang bisa ditawarkan nih ke atletnya untuk bisa dia berprestasi, kemudian ada juga muncul regenerasi. Ya, itu dia kembali ke tadi, untuk bisa kita ada Asgar berikutnya, kemudian kayak tadi kita punya the best player di NTB untuk Evo Bonsol, ada Aldi, ada juga rekan-rekan di bawahnya dia. Itu dengan yang cara seperti inilah, dengan Tribun mengadakan seperti ini, itu udah membuat mereka termotivasi untuk latihan. Jadi mereka tuh semangat. Oh, ternyata benar-benar serius nih gitu, bagi para pemula yang tidak tahu gitu. Jadi ini kan kita sudah bekerja sama juga dengan beberapa Evo One juga kan di IG. Jadi kita untuk turnamen itu sampai nasional kita udah langsung sama-sama saling support gitu di situ. Nah, jadi makin banyak kompetisi makin senang sebenarnya. Makin senang, dan mereka bisa, itu dia tadi, bisa jadi yang juara bertahan atau itu bisa tersingkir dengan adanya kompetisi itu. Gitu. Jadi mereka tuh termotivasi untuk sering latihan. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dia bermain di rental, mentarkan mereka untuk have fun game, tapi di sini mereka dari hobi ke prestasi. Nah, itulah yang kami lakukan dari Evo NTB, bagaimana caranya untuk para pemain-pemain ini, yang terutama yang baru, ya misalnya kita ngelirik dari dia biasa main di rental, terus biasa paling jago di teman-temannya, itu kita ajak untuk duel dulu nih sama kita nih gitu loh. Kita sparring dulu, minimal targetnya dia bisa menang berapa kali, kemudian baru kita coba untuk dia asah, sambil kita ngajarin ini loh fungsinya pemain ini, lebih ke strategi bermain seperti itu. Bang Hafid, ini kan tadi atletnya sudah ketahuan nih maunya apa nih, dari klub juga sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, kembali ke dukungan ESI ini apa saja dan seperti apa? Tentunya kami hanya mampu memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari atlet maupun dari klub. Jadi fungsi kami organisasi itu untuk membesarkan klub. Sama tugas fungsi kami kayak contoh dengan tetangga sebelah ke PSSI. Jadi fungsi kami itu untuk membesarkan klub sebenarnya. Jadi mitra sponsor ini tidak ke kami sebagai organisasi, tapi langsung ke klub, karena klub yang punya atlet. Nah, jadi kami memfasilitasi jika ada mitra sponsor, kami arahkan untuk di sini loh ada potensi atlet, dan yang sudah atlet yang sudah jadi, contohnya kayak Asgar di Poland Gaming. Jadi nanti kami mensupport dalam artian memberi kejelasan terhadap mitra sponsor. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua ini terkait persoalan dari unsur pemerintah. Kami juga bisa memfasilitasi teman-teman jika ada kegiatan-kegiatan yang lain yang berbenturan dengan hal-hal seperti hukum atau apa. Mungkin itulah tugas fungsi kami juga, untuk mensupport, untuk mengambil hak-hak mereka lah, memberi kewajibannya mereka seperti apa, dan itulah fungsi kami organisasi. Jadi memang murni kami di organisasi ini hanya untuk mengatur alur regulasi, agar ke depan kepastian atlet untuk ikut perlombaan, begitu juga kepastian klub, bagaimana legalitas klubnya juga, kami juga ingin membuktikan hal-hal seperti itu. Jadi alhamdulillah dari sekian klub yang mulai tumbuh di Nusa Tenggara Barat ini, mereka sangat paham bahwa di sini kelak akan menjadi industri baru. Terkait masalah proses-proses yang kita hadapi hari ini, insya Allah lah ke depan ya sangat sekali lagi saya berterima kasih juga kepada Mas Rudi. Siap. Yang ini senior di e-football di NTB ini.
Jadi dia mampu mengelola, memanage teman-teman ini seperti apa. Begitu juga harapan saya terhadap nomor-nomor yang lain. Karena tidak hanya e-sport ini hanya e-football saja, tapi ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan Lokapala. Dan ini yang akan dipertandingkan di level nasional untuk PON. Harapan saya juga terhadap atlet-atlet yang bernaung di Mobile Legends juga, memang hari ini skeptis juga masyarakat melihat, ada beberapa lah masyarakat yang melihat bahwa main game ini hanya menghabis-habiskan waktu. Tapi lupa di sini juga ada prestasi yang bisa menghasilkan nilai finansial, dan Asgar sudah membuktikan itu. Dan saya berharap juga kepada teman-teman yang lain, baik yang atlet-atlet yang berproses di Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan ini Asgar menjadi contoh lah, bahwa dengan ketekunan, dengan keyakinan, dengan proses yang dilalui, insya Allah prestasi itu akan hadir dan akan muncul sesuai sama apa yang sudah dilewati sama dia lah. Percaya pada proses. Percaya sama proses. Siap. Terima kasih ini Bang Hafid, Bang Asgar, Bang Rudi. Asgar sukses besok di kejuaraannya, Bang Rudi sukses sama timnya, dan untuk Bang Hafid mudah-mudahan strateginya IC untuk mendapatkan emas di PON dan atlet-atlet kita di kejuaraan dunia bisa lancar. Demikian Tribuners, talkshow kita di event Let's Play tribunlombok.com hari ini. Tribuners, untuk menjadi atlet e-sport ternyata tidak sesederhana yang kita lihat seperti orang main game aja gitu ya, tapi ternyata di sana butuh latihan dan juga butuh kekuatan mental. Selain itu juga untuk teman-teman lain yang menganggap ya masih sebelah mata untuk e-sport ini ya, bahwa kalau kita serius di sini dia bisa menjanjikan kesejahteraan seperti yang didapatkan oleh Asgar. Terima kasih Asgar, Bang Rudi, Bang Hafid. Sukses. Demikian Tribuners, sampai jumpa di talkshow Tribun Lombok selanjutnya. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia.